Back Nih, again. aku pengen kasih lihat sesi kedua nih ya. Sebenarnya di kamar aku satu kosan sama temen aku dari Jakarta juga. Ini dia orangnya. Coba kasih lihat muka lo. Hai Dani. Hai Dani. Hai. Kok nggak kelihatan orangnya? Kok apa hijab ya? Iya, dia sekarang lagi jadi soleha karena kan udah mau lebaran kan, minal aidin wal faizin. Iya, Gitu. jangan lupa loh ntar kita bersalaman. Dia Guys, bisa kembali loh guys, jadi kalau misalkan iya, yang betah ya Dan. Harus betah dong. Iya dong, ada Yuke. Kita mesti kasih tahu nih viewers kita nih, yang calon-calon pengantin mungkin yang sedang ikut di dalam live kita ya. Ini apa aja sih yang harus pengantin itu perhatiin untuk plan dia punya Bali wedding? Mungkin dari Venita dulu, in terms of preparation since you are wedding planner, jadi mungkin bisa share sedikit, Ven? Oke, jadi dari awal itu mungkin sudah ada tanggal, perkiraan jumlah tamunya berapa, kemudian dia suka venue-nya kira-kira di mana, dengan juga punya budget kira-kira roughly berapa, biasanya gitu. Kemudian mungkin wedding theme-nya juga ya, karena kan tema wedding-nya dia tuh akan pengaruh nanti venue mana yang dia pilih gitu. Kemudian mungkin dia ke Bali, bisa survei tempat-tempat yang dia suka. Kalau sudah punya wedding planner, bisa barengan dengan wedding planner-nya. Karena wedding planner pasti udah lebih tahu lah apa yang harus dilakuin di Bali dan plus minusnya venue itu, misalnya gitu. Kemudian kalau udah oke, venue-nya udah oke, mereka siapin biasanya guest list dan kita mulai ngirim RSVP atau save the date ke tamu-tamu. Itu ada karena kan Bali itu adalah destination wedding, jadi at least orang itu harus menyiapkan berapa hari lah untuk ke Bali. Apakah mereka yang kerja bisa cuti kayak gitu-gitu atau sekalian holiday mungkin gitu. Ya, kemudian setelah ngirim itu mulailah vendors, kita nyari-nyari vendor biasanya. Kalau yang paling utama sih biasanya kalau di hotel kan udah sekalian catering ya biasanya. Tapi kalau enggak tuh yang lumayan besar adalah catering, dekor. Itu yang sangat-sangat sangat crucial. Ya, sangat-sangat penting gitu. Kemudian ada juga foto, video. Itu biasanya sudah ada preferred-nya juga, terutama mungkin yang favorit-favorit ya di Bali. Kemudian MC juga harus dicari, karena MC tidak mungkin membelah diri di hari H dia. Bisa satu ya. Iya, dan juga live streaming mungkin Ven bisa sekarang. Ya bisa sih mungkin setelah setelah ini aja ya. Nggak jalan loh, Bre. Iya, udah jalan kok. Ya. Jalan. Oh. Ya. Terus mungkin untuk bride to be dan groom to be juga dress dan suit-nya penting ya. Jadi dress mulai dicari, mulai fitting sana sini, cari-cari model ya, Cimelta ya. Gitu. Lumayan loh, Bo, semuanya. Terus udah biasanya sih kita akan, kalau memang bisa, misalnya dari kota-kota terdekat atau negara-negara yang nggak terlalu jauh dan punya waktu, kita biasanya lebih suggest untuk beberapa bulan sebelum wedding mereka ke Bali lagi untuk lebih mantepin nih, misalnya trial itu apa aja, misalnya dekor, kita ada mock up ya, Bu Rina, kita biasanya ada mock up, kita ke venue, kita lihat langsung, nanti ini taruh di sini, ini taruh di situ, ini begini masuknya begitu. Food tasting juga penting banget sama pihak hotel atau sama catering. Kemudian mungkin kalau makeup artisnya dari Bali juga makeup trial gitu, dan juga meeting beberapa vendor-vendor yang di Bali gitu. Betul. Kemudian biasanya 1-2 bulan sebelum hari H RSVP ini kita udah finalin, karena kan kita udah harus mulai finalin dari dekor berapa tablenya, dari F&B berapa gitu-gitu. Kemudian rundown, seating arrangement, karena di Bali kan yang cantik-cantik di meja ada namanya, itu semua sudah diatur 1-2 bulan sebelumnya biasanya. Bukannya magic ya, fans sekejap mata langsung ganti nama ya. Itu susah kadang-kadang, soalnya di print. Tulis tangan. Ya, jadi kayak rundown semuanya. Kalau ada transport kita juga kalau bisa finalin sebelum itu gitu. Apalagi kalau ada transport dan ada hotel, itu akan lebih banyak lah kerjaannya gitu, karena harus, apalagi hotelnya nggak cuma satu hotel sana sini, transport nggak cuma dari venue, tapi juga penjemputan ke airport,
itu kita udah harus dapat daftar-daftarnya itu semua. Jadi mungkin ini ekstra-ekstranya di Bali gitu. Tapi memang ya di situ juga serunya sih, karena yang datang ini kan semua yang pastinya orang-orang tersayang dan terpenting semuanya gitu. Iya. Jadi yang pasti juga sebelum ke Bali kita ingetin lagi apa yang perlu dibawa. Yang penting misalnya dress dia harus fitting, invitation semuanya, wedding rings, pokoknya barang-barang ini nggak boleh ketinggalan sebelum dia ke Bali. Dan di Bali kita udah beres semuanya, kita udah atur sama vendor-vendor semua, tinggal mereka datang, rehearsal, udah wedding deh. Gitu. Nah, jangan lupa ya untuk calon pengantin yang belum punya wedding planner dan rencananya mau nikah di Bali, jangan lupa ajak Venita sebagai wedding planner kamu. Karena itu perlu banget seorang wedding planner yang udah berpengalaman, tahu mereka lokasinya, handle wedding, udah pernah di Bali. Jadi mereka bisa share knowledge mereka tentang suasana Balinya, khususnya untuk wedding di Bali. Nah, saya lanjut ya. Untuk soalnya gini, Ci, sorry, aku potong dikit. Masukan juga, karena bedanya sama Jakarta itu, kalau wedding di Bali itu technical meeting itu kayak 2 hari atau 3 hari sebelum, bahkan juga 1 hari sebelum. Jadi pemilihan pemilihan vendor-vendor yang benar-benar pengantin percaya itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena menurut aku H-1, H-2 tuh there's no changes anymore. Iya, Dekat banget. Nah, kemungkinan change-nya ya kecil banget lah. Iya, Paling kalau benar. dari program acara mungkin baru ketemu MC apa segala macam mungkin ada perubahan dikit-dikit. Tapi kalau aku sih biasanya aku tetap ikut technical meeting sih. Jadi kalaupun wedding di Bali atau wedding di Jakarta, saya usahakan semaksimal mungkin kalau bisa ya saya ikut tetap technical meetingnya. Jadi biar kita nggak bego-bego banget gitu loh. Karena kan balik lagi kan it's totally different. Maksudnya setiap pengantin beda, love story-nya mereka beda to tell gitu. Aduh aku jualan terus loh. Biar masukin dong 2021 nih, 2020 sih, aduh udah lumayan ya. Iya, justru makanya gini, Wan, itu kenapa kita perlunya live chat ini, supaya mereka yang dari Jakarta kan tentunya sekarang lagi PSBB berlaku ya, tapi mungkin mereka ada keinginan untuk bikin wedding di Bali tentunya, karena of course ini juga salah satu tren yang sedang bergaung di dunia wedding. Nah, justru informasi ini melalui virtual ini kita bisa kasih tahu keadaan Bali dan apa aja yang perlu mereka siapkan. Yes. Makanya itu sebabnya perlu banget untuk kalian para viewers yang punya teman, punya saudara yang rencana mau nikah dan kalian tahu mereka akan nikahnya di Bali, jangan lupa untuk saksikan live chat di Sketsa pada hari ini sampai sesi yang seterusnya. Nggak tahu ini ntar ada sesi 2, sesi 3, sesi 4, ini baru sesi kedua ya, jadi kita berlanjut terus ya kayak telenovela ataupun drama Korea, kita nggak mau kalah. Sesi 7. Iya kan? Karena emang banyak banget informasi sebenarnya nggak bisa di dalam satu live chat doang sih. Kita berusaha, makanya walaupun mereka sebenarnya urakan dan sering ketawa karena tapi materi live chatnya ini super padat, mereka jadinya semuanya alim dan terarah gitu ya. Tapi kita takut diomelin guys sebenarnya sama ibu satu ini. Iya, gue cuma takut satu sih, Ciu. Gue takut kalau dia kembali dia kagak mau traktir kita makan seafood enak mahal itu yang kita kadang tidak mau. Traktir seafood, bukan seafood. Satu lagi ya suasananya yang kalian juga perlu tahu. Vendors itu happy kalau misalnya kerja di Bali. Jadi walaupun kita kerja di Bali, suasana Bali selalu berasanya kayak liburan aja. Jadi pressure-nya, tension-nya juga santai, bawaannya juga nggak sampai gimana gitu ya, Wen ya. Jadi kita ya walaupun kerja enjoy, terus begitu merasa kita malah lagi vacation, sehingga mungkin hasil yang kita bisa berikan ke kalian itu juga lebih maksimal. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih untuk vendor searching mungkin, karena Melta itu bisa kasih arahan pengantin itu carinya kalau untuk vendors-vendorsnya itu gimana caranya? Iya, biasanya sih kalau bride yang udah ke aku, biasanya temennya tuh udah pernah married dulu, atau maksudnya temennya udah pernah married, dia udah jadi bridesmaid-nya atau tamunya, pasti dia udah kurang lebih udah tahu nih. Biasanya pasti first thing first tuh biasanya WO. Dia cari WO dulu, nah terus dia baru mikirin tuh WO-nya tuh biasanya ada rekanan-rekanan kan sama catering atau apa yang udah biasanya dia rekanan. Ini kita ngomongin di Bali ya, kayak gitu. Terus udah gitu kalau misalnya dia misalnya di luar Bali nih atau dia Jakarta atau kota mana, enakan cari WO atau wedding planner yang ada di kotanya dia dan ada di Bali. Itu jauh lebih irit cost gitu. Nah kalau vendor searching-nya
biasanya WO-nya udah langsung bisa ini aja sih, udah bisa kenalin ini, kenalin itu, kenalin semuanya gitu. Ada reference list-nya Ya. dari Yuko juga ya. Nah, Kalau yang mungkin dari aku tambahin dikit kali. Intinya mau WO-nya Jakarta atau WO Bali, tapi kalau bisa usahain yang memang WO-WO-nya itu sudah sering handle acara di Bali sih. Itu inti poinnya. Karena atau mungkin WO dari Surabaya atau dari mana gitu. Kita sebenarnya fine-fine aja. Dan saya sebagai vendor SNMC yang dipakai which is WO Jakarta, WO Surabaya, WO Bali, ya sebenarnya hampir semuanya mirip-mirip. Cuman kalau memang yang belum terbiasa handle wedding Bali, nah itu memang agak bikin sedikit sakit kepala gitu loh jadinya ya. Iya. Lu bahasa gue halusin, Ya, lu langsung kan. Enggak Tembak. Karena itu pembelajaran. Mulut. Enggak. Bukan mulut sih, sebenarnya gini intinya. Kalau misalkan kamu WO-nya WO Jakarta, atau misalkan let's say WO-nya dari Jakarta gitu, tapi WO dari Jakarta ini memang sudah sering handle di Bali dan punya kenalan vendor-vendor Bali yang banyak banget, which is itu mempermudah kalian banget. Betul. Dari pemilihan vendor, pemilihan transport, terus udah gitu dia udah tahu seluk-beluknya gitu, mau sesusah apapun venue yang dipilih gitu. Misalkan kan banyak tuh villa-villa di Uluwatu atau daerah-daerah mana gitu, Canggu gitu, yang memang agak susah, agak jauh, dan macet gitu trafiknya. Nah itu benar-benar mereka udah gampang banget, it's like 1, 2, 3, jam gitu, selesai gitu. Bener nggak? Betul. Iya, boleh lah. Owen yang ngomong. Berarti kamu Owen. Dicemetutin Owen pusing. Tapi Gue cuma takut jadi masakin, Ci, kalau gue mah. Bride yang baru mau wedding tuh biasanya listnya udah pada lebih lengkap loh daripada kita loh. Iya. Mereka udah pernah lihat, Iya. Nah, karena zaman sekarang kan semua udah gampang ya, Ci. Maksudnya ada nama internet gitu, which is kayak dan banyak banget sekarang kayak kayak sekarang yang tadi aku bilang, karena sekarang juga yang lebih cari tempat cari wedding itu yang ngurusnya adalah pengantin itu sendiri, jadi mereka lebih melek teknologi, jadi nyari apapun tuh by Instagram, nyari apapun tuh pakai website. Itu kan sekarang kayak iya sebenarnya di Indonesia kan kayak kita ada weddingku, ada bride story, terus kayak kalau luar negeri itu juga banyak banget kok vendor-vendor mengenai wedding atau destination wedding. Just Google destination wedding di Bali, itu semua akan langsung kebuka banget semuanya sih, everything yang negaranya ya. Iya benar-benar negara masing-masing gitu loh. Nah, Yuke, kalau misalnya milih tempat nih Yuke, kan tentunya Bali itu kan banyak kan, ada jungle, ada rice field, ada beach ocean gitu ya. Itu kamu bisa kasih masukan nggak kira-kira gimana mereka pilihnya tempat itu, terus udah gitu in terms of weather juga, itu bulan-bulan apa yang lagi cerah, yang langitnya biru, itu mungkin kamu bisa kasih masukan juga. Sebenarnya sih kalau misalkan kalau mau tempat itu mau pilihnya beachfront, mau pilihnya cliff, mau jungle, itu balik lagi ke pengantinnya masing-masing. Karena kan ini bakalan ngefek adalah fotonya mereka kan, yang which is yang akan long last adalah foto-foto perkawinan itu sendiri gitu loh. Jadi jadi biasanya tuh pengantin kalau udah mau lagi set inspection cari ke Bali itu pasti udah tahu, oh saya maunya cliff wedding. Jadi nggak mungkin tuh kalau pengantin maunya cliff wedding terus tiba-tiba dia inspeksinya ke Ubud atau ke Nusa Dua, itu nggak mungkin banget. Kayak nggak bakal dapat lah lo cliff wedding-nya gitu loh. Sama juga kayak orang mau beach wedding tapi dibawanya ke Uluwatu, which is emang nggak ada beach-nya gitu loh. Jadi nah itu beda-beda. Jadi makanya Bali itu balik lagi harus tahu dulu maunya apa, and then kita lebih bisa dibagi-bagi areanya seperti itu. Terus kalau weather di Bali, my opinion sendiri, the best month to get married in Bali adalah bulan Juni ini sekarang nih. Sekarang udah mulai period mau bagus banget untuk wedding sampai bulan Oktober sih. Kayak karena Australia winter kan di Bali itu kita efek banget sama wind-nya Australia kan. Jadi sekarang itu udah mulai dingin banget, kayak a few days ini kalau dari Instagram aku juga itu angin di pantai lagi kencengnya bukan main, super kencang, which is kalau untuk wedding enak banget karena anginnya enak, cuman ada cumannya. Kayak ke vendor decorator ya mungkin pegangin pohon sih sekalian nanti. Iya, udah biasa. Jadi gue sejak pengalaman kita yang pertama itu, sekarang kalau gue ngedekor di Bali, gue nggak bisa ngelihat namanya pohon. Setiap ketemu pohon pasti gue ikat. Ketemu tiang gue ikat. Gue ketemu Owen gue ikat juga. Pokoknya semuanya nggak boleh bergerak. Owen kan lampu jangan kasih dia bergerak. Tendanya di Bali. Ya kan? Tendanya di Bali itu amazed banget gue ya. Itu pondasinya pakai water galon.
tahu nggak? Wow. Menjaga kekuatan dari si kaki-kaki tiang biar tidak terbang ke angin. Tapi itu emang penting untuk security karena kan berhubungan sama safety orang banyak Ya, ya. benar. Jadi emang perlu sangat diperhatikan. Benar. Terus kalau kayak udah mulai bulan November gitu, Ci, udah mulai persiapan tuh, either kalau nggak panas banget atau nggak bisa tiba-tiba hujan gitu. Jadi benar-benar kayak menurut aku kalau wedding di Bali itu masih siapin ekstra tenaga lah ya, tenaga, karena emang bener-bener kayak tenaga kita kalau lagi panas tuh bakalan keringetannya parah banget gitu. Ada temen aku juga yang ngomong sampai basah ke dalam-dalam semuanya. Oh, itu jangan sedih. Emang kalau misalnya ngedekor di sana ya, itu tetesan ini ya, Keringatnya ya. Udah seperti kayak kita di sauna. Apalagi di dalam tenda bening yang AC-nya mereka biasanya nyalainnya few hours ya, menuju ke ininya, ke jam pestanya. Sedangkan kita di dalam sana siang, terang benderang, gue mesti pasang misalkan kursi, sudah tes. Makanya kalau di sana ngelihat Cirina seperti Abang Beca, ya udah terima aja ya. Karena nggak bisa kita cantik-cantik kayak nggak begini. Nggak bisa, aduh Tuhanku. Gue langsung maaf nih. Yang cuman cantik kalau lagi wedding di Bali cuman gue. Karena gue MC datangnya juga enak loh. MC di Bali tuh gak ada GR soalnya. Jadi lu salah. Paling enak adalah Mel Tatan. Datang cuma pagi, belum ketemu matahari, dia udah pulang. Dia balik-balik lagi jam 5, setengah jam doang, dia pulang lagi. Cilia Oktober aja. Dia lanjut tidur dulu. Kata Cilia, Oktober aja serem. Enggak kok Cilia, Oktober aman-aman kok di sini. Sekarang enggak, Cilia pernah punya experience soalnya bulan Oktober anginnya kencang banget memang. Ada beberapa tempat menurut aku emang yang anginnya akan cukup kencang. Terus balik lagi juga kalau pilih WO di Bali, pengantin-pengantin itu juga harus trust banget sama WO-nya. Kenapa? Karena kita setiap wedding, acara apapun menurut aku indoor ataupun outdoor di Jakarta atau di Bali akan ada hal-hal yang tidak terduga akan jadi sih menurut aku. Jadi kayak believe on your wedding organizer itu karena mereka yang akan ngambil keputusan hari H gitu loh. Jadi serahin semuanya keputusan itu kepada si wedding organizer karena my opinion mereka yang tahu mana yang baik dan mana yang membuat acara tersebut lancar atau enggak gitu. Iya. Dan biasanya mereka punya plan A, plan B yang ini yang mungkin nggak ada di wedding Jakarta ya. Plan A, plan B, betul. Ya, suddenly misalkan ada keadaan yang tidak terduga yang tadi juga bilang ya. Benar, karena kan gini, mau wedding di Bali kayak balik ke dekorasi ya, Ci, belum tentu semua tamu akan punya budget lebih untuk bayar tenda. Jadi ada tamu-tamu yang kayak pengennya weddingnya itu under the stars roof lah. Jadi kayak maunya langit yang hitam banget yang ada bintang-bintangnya. Jadi dia tidak pernah memikirkan tenda di dalam dekorasinya dia. Ya, untuk klien-klien yang case-nya seperti itu kita harus kasih tahu dan I believe di semua properti, di semua venue wedding, mereka ada namanya kalau di Bali namanya rain call. Jadi curfew untuk mereka untuk decide apakah mereka mau pindah indoor atau mereka mau lanjut outdoor. Nah, kalau mereka mau lanjut outdoor, itu rain call itu berapa jam sebelum tuh, Yuka? Rain call itu sebenarnya paling enak adalah the latest jam 12 siang. Kenapa? Karena gini, jam 12 siang menurut aku karena gini, kalau jam 12 itu menurut aku gini, kalau venue-nya kecil, itu lebih easy untuk orang-orang untuk pindahin semuanya. Tapi kalau venue-nya besar, which is kan wedding Bali juga banyak yang tamunya 200 ke atas. 200 ke atas sampai 400 ke atas. Dekor, pihak venue, semua orang harus butuh waktu untuk memindahkan semua dekorasinya itu ke tempat yang lain. Kalau tempatnya kayak cuma selemparan kaki, cuma kayak 5 meter doang, itu will be easy. Tapi kalau tempatnya jauh, nah itu kan kita juga mesti pikirin kan. Kita nggak bisa, menurut aku pengantin tuh tidak bisa seegonya mereka kayak, udah mau gelap nih dari jam 1, terus mereka bilang kayak, enggak, tetap saya mau weddingnya outdoor. And then jam 3 hujan. Jam 3 hujan itu berarti kan sudah motong kerjaannya dekorator kan untuk nggak men-setup segala yang last minute bunga-bunga segala macam. Entertainment juga I believe nggak bisa cek sound sama sekali. Itu baru banyak banget hal-hal yang kepotong. Lalu tiba-tiba jam 4 atau jam 5 baru minta pindah. Oke, saya pindah decide untuk pindah ke dalam deh atau pindah indoor. I mean di saat seperti itu waktunya cuma resepsi cuma 2 jam. Apa yang bisa dipindah gitu loh. Kayak cuman ya nggak ada gitu loh intinya. Jadi kan sayang banget kan, you pay a lot of money for your dream wedding, and then you get nothing gitu loh. Jadi kenapa waktu aku bilang jam 12 itu adalah the latest ya, karena perkiraannya seperti itu. Kita masih mikirin wedding itu bukan cuman kayak
satu pihak doang loh yang akan terlibat, tapi akan ada ratusan orang yang ngerjain behind the wedding itu sendiri. Jadi mungkin kita bisa juga kasih konklusi juga nih, bahwa preparation untuk ngadain wedding di Bali, mentalnya itu juga harus sudah disiapkan. Segala sesuatunya yang indah kita rencanakan, itu bisa saja tidak terjadi kalau tidak kehendak Tuhan. Benar nggak, Yuke? Jadi, betul. makanya Aku pernah diceritain loh, yang sama kayak tadi kasusnya Owen aja bulan Desember. Weddingnya sudah outdoor tanpa tenda, terus tiba-tiba pas mau entrance hujan. Nah itu kondisinya kalau emang di villa yang kecil, yang emang kayak dia emang ada beberapa tempat untuk tertutup ya, beberapa kayak ada yang covernya ya kok yang datang ya. Ada beberapa indoor area. Ada sih sebenarnya, karena kalau split gitu, gue nggak boleh sebut nama kan. Iya, nggak nggak enak. Tapi ini gini sih, sebenarnya gini, kalau mau wedding di Bali, serahin aja dirinya. Maksudnya benar-benar pilih vendor yang kalian benar-benar yakin. Terus udah gitu, pilih entertainment, MC, WO, whatever it is, gitu, yang benar-benar tuh bikin kalian nyaman, sehingga kalian tuh udah pede gitu loh. Jadi, once ada plan B pun kalian bisa terima, dan you are happy with it, gitu, kalau menurut gue sih. Gitu. Ya. Kita harus punya plan-nya adalah, menurut aku kalau plan di Bali itu adalah sampai C sih. Aku pernah punya klien yang sampai ya kita bikin sampai E. Jadi plan A adalah tidak hujan, wedding tetap jalan. Yang kedua, gerimis, wedding tetap jalan. Yang ketiga, hujan lebat, wedding tetap jalan di luar. Terus wedding keempat itu akhirnya dia decide untuk ya udah, pokoknya the last option baru dia benar-benar mau pindah ke dalam indoor gitu loh. And that day, to be honest, itu one day before itu hujan badai. Ya sudah, dia akhirnya ngalah. Dia pindah gitu loh. Terus hari-hanya? Hari-hanya itu hujan di siang, tapi sorenya tuh humidnya bukan main, super humid sampai dia koktail di luar aja, tamunya nggak ada yang mau keluar sama sekali. And then after the wedding, dia cuma bilang kayak, Ci, thank you, moving to indoor is the best decision that I ever made for this wedding. Untung dia aku malah udah kayak super depresi karena kayak aduh kok nggak hujan ya, hari H mati deh gue nih, bisa dibunuh gue sama pengantin gue gitu kan. Udah gue tanya kan mau pindah indoor atau enggak gitu loh. Ternyata hari H-nya cerah banget, tapi ternyata feedback dari tamu-tamunya dia, mereka pun even tidak ada yang kuat di luar sama sekali karena panasnya super panas banget hari itu. Iya. Ya, tapi dari sekian banyak, benar. Tapi dari sekian banyak yang buruk-buruk, ya sebenarnya mau wedding di mana aja sama lah. Which is di Jakarta juga pasti ada buruknya, which is di Bali juga ada minusnya gitu. Tapi ya banyak juga kok ya di Bali yang kayak gitu. Dikit kok sebenarnya. Hah? Fan? Gimana? Anita ya? Di sini? Enggak. Kenapa? Ini kayak unplanned itu cuma dikit banget ya, Fan? Apa? Sorry. Kayak wedding yang unplanned, yang hit, yang things happen unplanned itu kan cuma dikit banget ya di tiap wedding di Bali ya. Iya, dikit banget. Tapi yang soal pemilihan vendor tepat sih. Iya, yang penting pilih vendor tepat menurut aku udah paling benar sih. It's a very very right decision. Jadi sebelum pilih atau pikir-pikir buat DP ya itu dulu deh, benar-benar mikir dulu, struck dulu di hati, once udah oke. Dan maksudnya balik lagi, vendor kan masing-masing punya ciri khas masing-masing yang mereka bebas milih gitu. Kayak contohnya WO, kalau baju sih udah pasti ke Meltatan ya kan. Kalau MC kan banyak nih MC Bali yang bagus-bagus gitu. Nah tapi ya balik lagi sih. Speaking about Meltatan, barusan Cilia bilang, Melta kalau bajunya basah kuyup gimana? Ada backup atau enggak? Kalau basah kuyup biasanya bisa kering sendiri kok cepet, kan tipis-tipis modelnya. Oh ya. Kipas kecil aja Ci. Biasanya kalau di Bali itu kita even vendor sama aku sendiri pun suka bawa kipas portable yang kecil. Jadi kayak pengantin biasa tuh kalau Venita tuh aku sering banget lihat dia pakai ya dikipas-kipasin gitu loh biar kipas payung. Iya tuh kan kalau misalnya vendor yang udah profesional mereka udah pasti udah siapin payung di dalam tasnya mereka yang lipatnya kecil gimana, yang penting pokoknya pengantinnya dilindungi dulu, bener nggak? Betul. Itu udah menjawab. Sekarang jangan sampai kita sesinya kedua, ketiga, keempat, kelima. Ayo kita sekarang lanjut ke rundown. Mungkin ini bisa dijelasin oleh Owen.